Shalom. Kurang kenceng deh. Shalom. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, nama saya Nana. Saya mau bersaksi gini. Sebenarnya saya ke gereja ini saya kenal sama Ko Ahui, terus sama siapa lagi ya, Bu Kiki. Jadi sama Indri. Jadi sebenarnya gini, saya itu gerejanya jalan-jalan kok, Pak, jalan-jalan. Jadi saya punya teman yang kebetulan mengalami hal yang seperti saya alami tentang kepahitan hati dan segala macam. Singkat cerita udah berapa puluh tahun gak ketemu, itu teman calling saya mau bunuh diri gitu. Akhirnya saya kasih tahu ke dia, kamu itu luar biasa, hidupmu berharga dan mulia. Saya bilang, gua ngalamin lebih daripada lu, saya bilang gitu. Tapi saya percaya bahwa di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memulihkan. Akhirnya saya doain, dia terima Tuhan Yesus. Saya mikir Pak, dan saya percaya itu jalan Tuhan. Saya mikir kalau saya bawa ke gereja-gereja yang besar-besar yang saya pernah ibadah, pasti nggak cocok buat orang ini, teman saya. Jadi saya pikir perlu gereja yang benar-benar ada persaudaraan yang kuat gitu. Saya doa, saya cari, tiba-tiba lewat IG saya nemu nih GBI Pantai Mutiara gitu kan. Saya coba langsung DM, saya mau nanya dong gerejanya ini di mana gitu kan. Terus sama ibadahnya jam berapa, terus ada LC, saya datang LC, saya bawa teman saya, singkat cerita dia datang kemari, dia dibaptis, terima Tuhan Yesus Kristus. Pak Gembala kasih dia nama Paulus, waktu dia dibaptis luar biasa, ya Pak ya, luar biasa, dia langsung terima baptisan roh dan segalanya. Jadi gitu judulnya. Jadi saya sebenarnya bukan mau kemari gitu, tapi satu kali saya pikir saya sudah dipulihkan. Kalau tentang luka hati yang saya alami, iya saya udah dipulihkan. Tapi tentang hati Bapak, gambar diri, saya belum dipulihkan. Jadi ketika saya kemari, saya tetap cari Tuhan, saya doa sampai saya pengen cari-cari bukit doa. Saya ketemu bukit doa Salomo di Depok, saya pengen ke situ gitu. Saya cerita sama Cikiki, saya cari Tuhan, saya cari Tuhan. Saya pengen 3 hari deh ke sana gitu. Tapi nggak taunya tiba-tiba Cikiki bilang ada sign di sini gitu kan. Akhirnya saya udah daftarin, nak, datang. Amin. Saya bilang mungkin di jalan Tuhan, karena sebelumnya sama seperti sis yang tadi. Tuhan tuh kalau kerja gitu loh, step by step. Saya ngalamin 8 tahun divorce. Itu 6 tahun saya mengalami luka yang luar biasa karena segala macam deh, saya nggak perlu ini ya Ci ya, karena itu panjang banget. Tapi intinya luka batin saya sudah dipulihkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ini ketika umur 5 tahun papa saya udah meninggal. Saya punya kokoh yang usianya jauh di bawah saya dan udah almarhum. Kokoh saya beda banget, kayak Indri sih, kayak gitu dah, gantengnya hitam gitu, gendut gitu kan ya. Iya. Jadi udah gitu, jadi saya besar sama mama, lulus SMA, saya nikah. Karena saya pikir saya nggak mau ngerepotin mama saya. Beda Pak, 8 tahun. Saya pikir, ketemu di gereja juga. Saya pikir ini orang pasti kebapaan, bisa mengenalkan saya tentang Bapak. Tapi ternyata tidak. Sampai saya divorce, kenapa? Karena dari awal nikah sampai 13 tahun saya pertahankan, saya ngalamin luka batin yang sampai hari ini, tadi saya cerita sama Cici juga masih ngalamin gitu. Cuman yang saya nggak tahan tuh sampai saya hilang tentang gambar diri dan hati Bapak itu gini loh. Satu kali tahun 99 ketika kami sama-sama PHK dan saya punya anak kecil. Padahal pas saya udah pelayanan dan saya cuma ingat gini, kalau Tuhan kasih gua anak, Tuhan pasti siapin maintenance-nya. Jadi saya saat itu lahiran 500.000 di bidan, saya gak punya duit. Dia marah-marah, dia bilang besok lu pulang, gak ada duit kata dia. Saya bilang udah tenang, lu doa di rumah jam 12 malam, gue di sini, gue percaya mujizat Tuhan. Itu terjadi. Besoknya semua teman-teman gereja, nggak mungkin saya bilang gue lahiran, kan nggak mungkin. Tapi semua orang datang bawa uang dan sisa 15.000. Sisa 15.000 saya tanya sama Tuhan, Tuhan 15.000 ini buat apa? Buat kamu naik beca pulang ke rumah. Jadi udah gitu umur 3 bulan, air susu saya nggak terlalu banyak, anak saya minum susu formula. Saya nggak punya uang sama sekali. Saya masuk kamar, saya bilang saya dari latar belakang non Kristen Pak. Jadi saya bilang saya mau ngalamin Tuhan secara pribadi. Saya doa ke kamar, Tuhan Yesus, saya percaya kalau Tuhan udah sediain anak, Tuhan tolong. Saya percaya susunya juga Tuhan tolong, karena anak bayi cuma nyusu doang. Saya nggak punya duit, tapi saya percaya mujizat Tuhan. Tiba-tiba Tuhan Roh Kudus bilang, kamu ada duit 5.000 kan? Duit perpuluhan, bawa itu. Saya dulu nggak ke gereja, belum pelayanan juga. Saya ke GL Ministry dulu di Penin Bank. Karena saya gereja, ada beberapa orang yang saya kenal, tapi itu ibadah 1.300 orang di Penin Bank waktu itu. Saya ibadah, saya masukin perpuluhan saya mau pulang ke
ke waktu pengen ke lift, tiba-tiba ada orang yang datengin saya kenal. Nana, tunggu dulu sebentar. Jelas Roh Kudus bilang sama saya harus kasih kamu 50.000 untuk beli susu anak kamu. Jadi saya ngalamin banyak hal yang dari Tuhan, tapi sakit hatinya saya sampai divorce. Kenapa? Suami saya waktu itu bilang depan face to face bilang gini, nak gue gak tahan hidup miskin kayak gini, gue mau kenalin lu sama om-om. Biar lu nikah sama om-om, gue kasih gue rumah di komplek, sebulan kasih gue 10 juta, beliin gue mobil. Anak gue yang ngurus. Saat itu saya nangis, saya bilang gue gak takut sama lu, gue takut sama Tuhan. Jadi dulu saya gak pernah cerita Pak sama siapa-siapa, itu mendem bertahun-tahun sampai akhirnya ya divorce lah gitu. Jadi untuk luka hati saya bisa bercerita begini udah gak apa-apa. Tapi tentang hati Bapak saya gak ketemu. Makanya waktu saya sign, saya bilang Tuhan saya mau ketemu Tuhan, saya mau ketemu Tuhan. Saya ngalamin pemulihan. Dan tentang gambar diri juga, bayangin kalau saya sampai kayak gitu berarti kan gambar diri rusak ya Ci ya. Tapi puji Tuhan lagi tuh, siapa yang doain saya Cici tadi katanya? Cimelia. Waktu gambar diri saya datang ke depan udah memang mau ketemu Tuhan, gambar diri saya rusak, dipeluk, dia peluk saya nangis Pak sampai serak 2 hari Pak. Karena benar-benar ya keluar banget. Cici bilang begini, Tuhan bilang, Tuhan aku mengasihi kamu, kamu spesial. Aku akan pakai kamu untuk gereja dan keluarga. Puji Tuhan, karena banyak juga dulu saya waktu belum naik ke depan sih, saya ngomong sama Tuhan dan saya dengar jelas Tuhan bilang hari ini semuanya jadi, aku pulihkan kamu. Haleluya. Jadi buat Bapak Ibu Saudara harus wajib ikut sign, karena dulu juga saya pikir saya nggak ada apa-apa. Saya udah baik-baik saja, saya pelayanan, tapi tahu ternyata trauma kita kan banyak gitu loh. Firman Tuhan bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23. Karena dari situlah terpancar kehidupan, dan betapa hati itu rentan banget sih. Benar nggak? Betul. Untuk disakiti. Makanya saya percaya lewat sign semuanya pasti dipulihkan. Saya ngerasain di sini luar biasa. Tadi waktu nyembah juga mungkin ada beberapa mungkin yang mungkin bisa lihat, mungkin siapa yang di sini mungkin yang bisa melihat sebagai pelihat. Saya tadi nangis terus, saya sampai itu Ci bodo amat deh, nggak malu gue. Tadinya gini, aku yang begini gitu kan, yang aku lihat gitu, itu banyak malaikat banget Pak di tempat ini. Banyak malaikat banget di tempat ini. Saya percaya di sini ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan lewat gereja di tempat ini, saya percaya ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian yang dahsyat. Mungkin Pak Agam mau doakan? Ya, kasih kemuliaan Tuhan sekali lagi. Saudara, ternyata yang namanya Ana